dengan marhaban, yang artinya juga selamat datang, selamat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kalau dalam bulan Rajab kita mungkin ada sebagian yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ampun keliru, Allahumma barik lana fi zaktana nggih, wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sekalipun hadis ini memang hadis dhaif, tapi doa di mana Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika sudah memasuki bulan Rajab, maka beliau sudah mempersiapkan untuk dirinya dan juga keluarganya supaya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita pun demikian. Seharusnya kalau ada salah seorang ulama yang mengatakan ibaratnya bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam, Sya'ban kita menyirami, ngopeni, menjaga, merawat tanaman yang kita tanam, dan sampailah di bulan Ramadan adalah bulan panen kita bagi umat Islam. Pohon yang bisa dipanen buahnya ya paling-paling mungkin kayak semacam lombok, tomat gitu kan ya, ditanam bulan Rajab, mungkin Ramadan sudah bisa kita petik hasilnya. Itulah gambaran kita pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan khusus, syahrul ibadah, ada syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul maghfirah dan lain sebagainya, nama-nama yang termaktub di dalamnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah kita semuanya hafal di dalam surat Al-Baqarah, maka yang ayat ini merupakan ayat yang paling ngetren sebentar lagi, ayat yang paling banyak dibaca. Di dalam kita berpuasa, puasa itu apa? As-siyam al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika mulai fajar maka kita sudah menahan diri. Sering kita dengarkan kata-kata imsak di masjid, itu artinya kita sudah mulai untuk menahan diri anil muftirat, dari hal-hal yang memang akan membatalkan puasa. Sehubungan dengan sebentar lagi kita akan puasa, maka kita akan bacakan tentang Kitabus Syiyam, kitab tentang puasa. Sama-sama kita ketahui ketika kita akan berpuasa, maka tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Maka mari kita belajar bersama-sama bagaimana tarjih itu mengajarkan kepada kita tentang kaifiyatus syiyam, tata cara berpuasa. Di sana siapa-siapa yang harus puasa, terus kemudian siapa yang boleh tidak puasa dan bisa untuk dibayar fidyahnya dengan membayar gantinya. Nanti kita akan insyaallah untuk pelajari bersama-sama. Kita bahas saja tentang kaifiyatus syiyam, tata cara berpuasa. Dalam muqaddimah
dibacakan tentang ayat Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai dengan selesai. Kemudian bagaimana tata cara puasa menurut tarjih? Ya, puasa tadi saya sudah sebutkan bahwa al-imsak, menahan. Maka ketika menahan puasa itu ya kita berusaha bukan hanya mulut saja, tetapi semua anggota badan kita. Kalau kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Di sana kita nanti banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi di dalam bulan puasa itu. Kalau ada yang pernah tanya, puasa sebenarnya apa saja sih? Ya, kita kenal puasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan puasa wajib. Kemudian yang kedua disebut dengan puasa sunnah, atau dengan kata lain itu adalah puasa tatawwu. Puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, itu merupakan kewajiban yang sudah tertanam, tercantum di dalam Al-Quran. Atau puasa nazar, atau puasa kafarat, karena melakukan satu pelanggaran yang harus bisa dibayar dengan puasa, maka itu yang disebut dengan puasa wajib. Ya, ketika punya nazar untuk melakukan puasa, maka harus dilakukan puasa itu, tidak boleh tidak. Dan inilah yang disebut dengan kata Nabi, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalimat ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama, dosa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya. Maka di situ ada kalimat min. Min yang cara ahli bahasa itu mengatakan min itu punya pengertian jami'un atau kullun, punya pengertian banyak, semuanya, dan juga ada punya arti litab'id yang menunjukkan sebagian saja. Ghufira lahu, diampuni bagi orang yang puasa itu, ma taqaddama, apa yang sudah lalu, yang sudah lampau, min, dari dosa-dosanya. Maka para ahli bahasa di situ mengatakan bahwa min itu memang tidak jami'un atau kulun, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Di sini maknanya litab'id, yang punya arti sebagian. Sebagian dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Kalau semuanya diampuni, kayaknya senengnya pol. Kita itu bangga, bahagia sekali kalau semua dosa kita itu memang diampuni. Ada dosa yang memang Allah ampuni, tapi dengan syarat. Baik itu dosa kita sesama dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kalau syaratnya terpenuhi, maka Allah akan berikan ampunan. Kalau belum, ya masih ditunda. Seperti halnya kita itu punya nazar. Nazar akan puasa. Selagi puasa itu belum dikerjakan, maka Allah tidak akan ngampuni ini dosa kita. Syaratnya apa? Kerjakan. Ini yang hablum minallah. Begitu juga ada yang hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Ini juga Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
diampuni dosanya yang berhubungan dengan manusia ketika kaitannya dengan hablum minallah kita penuhi. Saya punya hutang kepada Pak Haji Karsono, umpamanya mungkin tidak banyak. Ketika ke sana saya kurang 5.000 umpamanya ke rumah makannya. Sekalipun itu hanya hitungannya 5.000, ngomong dijaluk we ya ulih Pak Haji lah nyuwun sewu anu kula mboten gadah arta kepripun nggih, mungkin mun lah mboten napa-napa. Tapi ketika kita itu menyatakan sebagai sebuah hutang, maka itu tidak termasuk yang diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Nek di ngapura ini kayaknya gampang banget. Utang, ngesuk puasa Ramadan. Kan sudah lunas semuanya hutangnya. Orang perlu nyarutang. Disarutang dengan puasa Ramadan. Maka ini yang dimaksudkan dengan min itu artinya litab'id, artinya sebagian dosa itu akan diampuni oleh Allah. Kapan? Allah akan mengampuni ketika kewajibannya itu kita bayarkan. Demikian juga mungkin ini yang sifatnya material, ada yang imaterial, yang sifatnya kita itu mungkin hablum minallah wa hablum minan nas, hubungannya dengan Allah dan manusia. Jadi tidak serta-merta akan dihapus dengan berpuasa itu, dengan berpuasa Ramadan. Maka ketika kita mempunyai dosa dengan Allah yang berkaitan, mungkin kita itu sering sahun, terlambat sholat, yata'akhiruna 'anis sholat, terlambat sholat, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita berbuat salah dengan sesama, maka itu pun kita wajibnya meminta kepada yang bersangkutan untuk memberikan maafnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam tarjih dikatakan tentang kaifiyatus siyam, idza syahidta syahra Ramadan bi ru'yatil hilal aw syahadati adlin aw bi istikmali Sya'ban 30 yawman in ghumma aw bil hisab fasum mukhlishan niyataka lillahi ta'ala wajmi asyam qabla al-fajri. Ya, sampai 7 dulu yang saya sampaikan. Idza syahidta syahra Ramadan, ketika kamu bertemu menyaksikan bulan Ramadan, biru'yatil hilal, dengan melihat bulan, au syahadati adlin, atau persaksian orang yang adil. Yang pertama, ketika datang bulan Ramadan, maka kewajiban kita melaksanakan puasa sebagaimana firman Allah, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang bertemu menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan besok bertepatan dengan tanggal 2 ya. 2 April harinya apa Pak Sentot? Sabtu Pon ya. Nek pon kliwon kula mboten paham. Nah, jadi Sabtu kita bertepatan dengan 2 April pas 1 Ramadan. Berarti kita sudah melaksanakan puasa. Ya, mungkin bagi kita itu tidak terlalu rumit lah, tidak terlalu memikirkan begitu jelimet kapan si Ramadan, kita sudah punya majelis tarjih. Adapun perbedaan itu sudah hal biasa karena mungkin pandangan yang berbeda
tentang wujudul hilal. Tapi Muhammadiyah sudah menentukan besok tanggal 1 Ramadan jatuh 2 April, sami'na wa ta'na. Karena Muhammadiyah tidak lagi melihat, di sini kan kata-katanya biru'yatil hilal, dengan melihat bulan, ya. Tanpa berapa derajat sih bulan itu dapat dilihat. Yang penting begitu bulan itu sudah masuk pada bulan Ramadan, ya disitulah waktunya kita melaksanakan. Kalau Gus Baha apa siapa itu yang dari NU, maka dia memang meyakini. Kalau saya Gus Baha apa ya, Gus Baha itu, saya tidak membela Muhammadiyah, tapi saya cenderung dengan menggunakan hisab karena lebih jos, lebih tepat. 1 tahun 2 tahun yang akan datang itu sudah bisa diprediksikan, sudah bisa dihitung dengan matang, istilahnya tanpa cacat, menit detiknya pun bisa dihitung sudah. Maka di sini apa? Oh iya, itu NU berkemajuan, NU garis lurus gitu kan ya. Itu saya tidak membela Muhammadiyah, tetapi saya lebih cenderung dengan ilmu hisab tadi, ya. Dengan biru'yatil hilang, au syahadati adlin, atau persaksian orang yang adil yang bisa dipercaya. Maka bisa dilihat Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis, ya. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini biasanya nanti akan banyak diungkapkan pada saat apa itu rapat Departemen Agama, ya. Yaitu ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal faqala atashhadu alla ilaha illallah, qala na'am, qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala na'am, qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu ghadan. Itu ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi ketika waktu itu Nabi sedang mendiskusikan dengan para sahabat. Hadis ini sahih, dikatakan siapa yang melihat bulan, maka tidak ada yang mengatakan saya melihat. Tiba-tiba ada orang yang datang, ja'a Rabbi, seorang Badui datang kepada Nabi, terus kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat bulan. Kemudian Rasul mengatakan, atasyhadu an la ilaha illallah, maukah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka dia mengatakan, na'am, iya. Maukah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Maka orang itu mengatakan, iya. Ketika itu Nabi langsung menyuruh Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada umat Islam bahwa besok supaya puasa. Jadi tidak melihat kepada orang yang mungkin lawung kayak wong cilikan ninggane pangon wedhus maning. Masa percaya kalau pangon wedhus? Tidak. Nabi itu kalau sudah kamu sanggup untuk melakukan persaksian, dikatakan iya, maka itu jadi dalil Nabi. Berbeda dengan mungkin di negara sana-sana, sudah ada teropong bintang yang jumlahnya banyak sekali, masing-masing provinsi ada. Kemudian kalau hanya yang melihat itu 1, 2, atau 3 teropong bintang, di voting ora kanggo gawe, jadi tidak terpakai. Kalau Nabi lebih mengutamakan persaksian syahadatul hilal, melihat hilal. Kalau sudah kelihatan, ya kayak kita kan negara NKRI, satu kesatuan
di Jawa Timur atau mungkin di Jakarta di apa? Sudah kelihatan, ya sudah, lainnya itu mengikuti. Tetapi tidak demikian. Ini masalah hukum itu di voting ya. Di voting kira-kira yang menang mana. Kalau hanya 2-3 tempat yang dapat dilihat, kemudian di tempat lain tidak dapat dilihat, berarti belum puasa besok hari. Nunggu semuanya itu terlihat. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak demikian. Sekalipun hanya orang satu A'rabi, dalam keterangan yang lain dikatakan hanya seorang penggembala kambing, tetapi Nabi mempercayai itu, langsung perintah kepada Bilal. Karena apa? Sudah berani bersaksi atas nama Allah dan juga Rasulullah. Bisa dilihat, maka Muhammadiyah mengatakan au bistikmali Sya'ban 30 yauman in ghumma, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 yauman, 30 hari, in humma, pada hari itu memang berawan, tidak kelihatan ya. Au bil hisab, atau dengan cara hisab. Ini yang memang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad, oleh persyarikatan kita Muhammadiyah, karena ya punya dasar juga, yaitu daripada Al-Quran ya. Kita bacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab ya. Di sana firman Allah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta menentukan bulan itu beberapa manzilah, gugus, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan. Juga menilik hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, bila kamu melihatnya tanggal bulan maka berpuasalah, dan bila kamu melihatnya maka bukalah atau berlebaranlah kamu sekali. Ini yang berkaitan dengan dalil tentang puasa. Wa ajmi'is syiyam qabla al-fajri, dan niatkan puasa itu sebelum fajar. Jadi dalam hadis Nabi di sana dikatakan bahwa malam yujmi'is syiyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat puasa sesudah fajar, maka dia dianggap tidak puasa. Perlu diingat Bapak Ibu semuanya, niat itu sangat penting. Makanya supaya tidak, dan kita tuh pada tidak lupa pada waktu sahur, kita biasakan di masjid-masjid kita, imam supaya menyampaikan informasi setelah sholat tarawih, agar makmum jamaah semuanya untuk berdoa niat ingsun puasa. Sekalipun biasanya aku kan wis sahur, itu berarti saya juga sudah punya niat puasa. Tetapi lebih akhas, lebih khusus ketika kita memang sudah niatkan niat puasa Ramadan lillahi ta'ala.
Ya, ini sudah merupakan rutinitas yang biasa kita kerjakan. Maka sekalipun kita sudah rutin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, maka mungkin kita perlu merefresh ulang dari niat kita. Kemudian ketika kita berbuka puasa, Nabi memerintahkan kita untuk menyegerakan puasa. Doa berbuka puasa itu bagaimana Bapak Ibu semuanya? Bagaimana? Yang kita ajarkan, yang kita hafalkan dari dulu memang Allahumma lakasumtu. Tapi Nabi itu ngajari kepada kita zabadoma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Itu doa. Doanya itu kapan? Zahabat doma, artinya telah hilang rasa dahaga. Loh, padahal urung minum, ya dinum. Nah, gitu kan ya. Padahal belum minum. Wabtalatil uruq, dan telah basah semua urat nadi saya. Maka doa ini memang tidak dibaca ketika akan berbuka. Tetapi anjurannya kan kita minum dulu ya bismillah, mungkin makan buah-buahan, setelah itu kan zahabadz dzama, baru kita berdoa zahabadz dzama wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah terusna. Nah, begitu kan ya. Jadi pertama, ini yang saya juga melakukan sama dengan Bapak Ibu semuanya. Maka ketika kita berbuka puasa, ya langsung barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya. Nah, terus zahabadung maune kapan? Ya, maka kita akan bacakan tentang doa puasa. Ya, jadi di dalam tanya jawab putusan tarjih itu memang di situ ketika kita akan melakukan iftar, melakukan buka puasa, maka hendaknya kita mengutip dengan mungkin air putih atau mungkin buah-buahan, korma kalau ada, kalau tidak ya itu kan di Arab, gerenang mienang Indonesia ya mungkin kolak gitu kan ya, makanya disebut dengan syahrul kolak. Bulan kolak karena di mana-mana ya artinya manisan. Ketika kita itu sudah makan itu, doanya adalah zahabadz dzama. Maka di situ kata-kata zahabadz dzama, telah hilang dahaga. Kalau diucapkan kok sebelum minum, ya nu urung hilang. Zahaba itu kan menggunakan fi'il madi yang artinya sudah berlalu. Wabtalatil uruq artinya sudah basah. Al-uruq itu urat nadinya. Kalau ini dibaca sebelum berbuka, sebelum minum, maka haus juga belum hilang, kemudian urat nadi juga belum basah. Makanya di dalam tanya jawab itu di sana dikatakan bahwa pertama, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah, bahwa orang akan senantiasa dalam kebaikan selagi orang tersebut itu ajjalul fitrah,
mempercepat berbuka, tetapi sesuai dengan batasnya. Hilmi urung waktunya sekurang 2 menit, perintahnya kan ngajalul fitra, percepat buka, kurang 2 menit aku nginum baik, batal itu ya. Jadi bukan ajalul fitra, ketika sudah masuk waktu, maka kita segerakan untuk minum ataupun mungkin makanan-makanan yang memang menyegarkan, kolak apa bubur apa ya, sehingga kita itu rasanya dhahabat dzoma, telah hilang dahaga, wabtalatil uruq, dan juga telah basah seluruh urat nadiku, wasabatal ajr, dan semoga Allah memberikan ketetapan pahala untukku, insya Allah. Semoga Allah memberikan restu ataupun Allah menghendaki. Sampun apal nggih doane? Cobi, wow sareng-sareng. Sesudah. Jadi sesudah minum, mungkin ono gandul apa ya, sudah kita makan buah-buahan dulu, baru zahabat doma'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Lanjutkan. Nah, teruskan mandi. Bismillah. Jadi cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian kita makan dan minum. Sebelum artinya sudah basah, baru zahabat dzoma. Ya. Setelah selesai ya, kita alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita apalaken sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dzoma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Sepindah malih. Wasabatal insyaallah. Sepindah malih. Zahabat wasabatal ajru insyaallah. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya itu juga bisa menularkan, terutama untuk keluarga kita. Oh iya ya, kalau dulu kita berdoa seperti itu, kalau beberapa tahun berikutnya sudah mulai berdoa zahabat dzoma wabtalatil uruq. Tapi kapan? Ini kan dibaca biasanya sebelum makan, urung mangan, urung minum zahabat dzoma. Loh. Artinya itu sudah lain. Ngerumpamane zahabat dzoma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Panjenengan wis ora ngelih apa ora? Wis tenggorokane wis basah apa urung? Ya urung, kowe donga kowe nggo wis. Nah. Dadi pun ngunjuk pun niku nembe donga awalan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga ada beberapa sunnah, di antara tadi ajalul fitrah, mempercepat apa itu berbuka. Di samping mempercepat buka, ada sunnah berikutnya yaitu sahur. Tasahharu fa inna fis sahur rahmah atau barokah. Maka bersahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada berkah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu kalau saya sahur itu dulu jam 12. Jam 12. Nek wis ditabuh beduke, di tempat saya dulu juga ada beduk ya. Jam 12 ditabuh beduke, rasanya kalau sudah lebih dari jam 12 sahur itu kayak ora sah. Ya. Sehingga
ketika jam 6 pagi wetenge wis pating kemblutuk orang gendah. Dan itu mungkin pengetahuan kita memang baru sampai di situ ya. Baru sampai di situ. Jadi ketika kita sahurnya umpamanya kami waktu itu sekalipun saya rumahnya itu depannya masjid, kalau sudah jam 2 orang sudah sahur. Wis kawanan, kerainan. Tapi begitu ada istilah tambah ilmu, oh jebulane sahur itu yang baik ya nanti menjelang subuh ya. Mengakhirkan sahur berapa waktunya, ada yang mengatakan asyra ayat, ada yang mengatakan khamsin 50 ayat dari bacaan kita ya. Maka sebenarnya waktunya sedikit sekali antara batasan imsak dengan masuk waktu subuh. Begitu tahu, kami keluarga pada waktu itu sahurnya itu mungkin jam 3:30. Tetangga saya kan saudara kita ya, itu akhirnya ketika tahu sahurnya jam 3:30, jam 4 sahur, ada yang mengatakan oh ya pantes kae anaknya pada kuat puasa sebabnya nu sarapan, geranakku pada orang kuat puasa sebabnya ya itu jam 12 sahur ya. Dulu saya juga seperti itu. Jadi sahurnya itu ketika jam 12 beduk ditabuh sahur, maksimalnya sampai jam 12:30 lah. Setelah itu sudah tidak makan apa-apa ya, puasanya itu melebihi Amerika ya waktu itu ya. Nggak bisa maghrib suara bisa menyat itu. Jadi turun memang kehabisan tenaga betul pada waktu yang cilik ya. Wis ngarep-ngarep dalan-dalan deleng jam ya, itu sunnah-sunnah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah ya, waktunya ini sudah. Kita juga kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan. Ada yang tanya, Pak, bagaimana hukumnya orang yang mungkin bagi laki-laki pada waktu bulan puasa itu mimpi basah, wis sah ora puasanya. Bagaimana juga ketika seseorang mungkin suami istri berhubungan, ini adusnya itu pada waktu jam 3 apa nanti sesudah wis adzan ulih apa ora. Ini kadang muncul di kalangan kita. Bahkan ada yang luar biasa ngeratus wubung, jadi batal puasane ya. Nah, sehingga tidak boleh adus wubung katanya itu. Maka bagaimana kalau umpamanya seseorang ini, barangkali nanti Bapak Ibu ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka kita bisa memberikan sebuah solusi jawaban bahwa orang yang berpuasa kemudian pada waktu itu kalau untuk laki-laki mimpi karo bojone atau ngimpi karo bojone tanggane umpamane nggih. Niku kepripun angsal mboten diamong jenengane ngimpi rufi'al qalam, diangkat pena an salasin, dari 3 hal. Anin naim hatta yastaiqil, dari orang yang sedang tidur sampai dia terbangun. Jadi nglakokna apa baik ketika sedang berpuasa tidak membatalkan puasanya, teruskan. Jadi rufi al-qalam, malaikat itu raqib atid, penanya itu digletakaken gletak. Wis ngono Mas entot jenengan sare dikepenakaken. Oh, ora dicatet. Ngimpi macem-macem ulih bae. Lah sampai mimpi basah pun itu sah, teruskan. Ya tentunya mandi ya. Ora apa-apa mau lagi puasa ya ora perlu adus wong arep ngimami, tetap perlu mandi dulu. Ya ini yang
harus kita lakukan. Pertama, anin naim, orang yang sedang tidur itu memang tidak punya salah apa-apa. Kemudian anis sahih hatta yahtalima wa anil majlul hatta yaqila. Yaitu pertama orang yang sedang tidur dan anak-anak sampai dia ihtilam, mimpi. Bocah ngelakoni apa baik itu tidak terkena hukum dalam hukum Islam. Di dalam hukum positif juga seperti itu. Kalau masih anak-anak maka itu biasanya akan diberikan dispensasi, pendampingan dan lain sebagainya. Kemudian anil majnun hatta yaqila, dari orang yang gila sehingga dia waras atau sehat kembali. Kemudian tadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kebetulan masih aktif begitu kan ya, maka kapan sih mandinya? Apa boleh mandi setelah saya sahur? Boleh. Yang penting jangan sampai mandinya itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ya kebablasan. Ya usora sah, boleh sholat ya. Jadi laksanakan ya sebelum sholat subuh. Nabi juga pernah seperti itu sampai masuk waktunya atau sudah fajar. Ini yang sebagai dasar kita bahwa ketika kita melaksanakan puasa terus kemudian ada hal-hal demikian, maka kita bebas. Artinya kita lakukan seperti yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bagaimana? Yang berikutnya mungkin ada suami istri. Suami istri, seorang suami umpamanya ngesun bojone pada waktu itu sedang berpuasa. Ya, kira-kira bagaimana? Nabi itu memang pernah melakukan hal itu ketika sedang berpuasa Ramadan. Dia mencium Aisyah. Tetapi kata Aisyah, Nabi itu kan orang yang paling bisa menjaga syahwat, menjaga nafsunya. Sehingga pada kesempatan lain Nabi juga pernah menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Pertama, tadi untuk orang-orang yang sudah sepuh, pengantin lawas, dikatakan saya mencium istri saya. Kemudian pada waktu itu ora papa. Sebabnya Anda itu kan mungkin tegangannya hanya 110 dan mungkin sudah berkurang dari 110 ya. Tapi ada pengantin baru yang menyampaikan hal sama kepada Nabi. Langgar kowe ya beda. Masalahnya apa? Kamu itu mungkin 220 kalau enggak 440 gitu kan ya. Apa ada 440? Jadi ini perbedaannya di situ. Oleh karenanya ya kita kalau umpamanya yang masih 220 ataupun mungkin lebih, ya sebaiknya kita menahan dulu sampai batas waktunya maghrib baru ya. Kalau kita membandingkan dengan Nabi barangkali ya kita memang sangat jauh. Sekalipun Nabi itu melakukan hal itu, tapi ada rambu-rambu oleh Aisyah. Nabi itu orang yang sangat bisa menahan daripada nafsunya, daripada syahwatnya ya. Demikian para bapak, para ibu rahimahumullah, pengajian tarjih yang dapat kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita sehingga kita dapat thalabul ilmi
ilmi untuk menambah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.